Air merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Maka dari itu, pemanfaatannya harus kita lakukan dengan baik agar dapat berguna dalam kehidupan. Berbagai macam cara bisa kita lakukan untuk memanfaatkan air secara optimal. Dalam budidaya tanaman sendiri, banyak cara yang dapat digunakan guna memanfaatkan air bagi tanaman. Yuk kita simak berbagai macam cara untuk memanfaatkan air. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengairan untuk tanaman menurut FAO atau Food and Agriculture Organization atau Organisasi Pangan dan Pertanian. Di sini ada beberapa irigasi yang akan saya jelaskan. Sebenarnya irigasi tersendiri itu ada banyak, tapi saya akan menjelaskan irigasi yang sering dipakai oleh petani menurut FAO. Secara singkat, irigasi itu sebuah usaha bagaimana air bisa sampai ke lahan. Ada banyak cara atau metode irigasi, mulai dari yang sederhana hingga yang modern. Irigasi merupakan salah satu faktor yang amat menentukan suksesnya pertanian, sebab tanpa pengairan yang cukup, sebagian besar tanaman yang menjadi komoditas pertanian tidak akan tumbuh subur dan siap panen. Irigasi pertama yaitu ada irigasi permukaan, yaitu metode irigasi dengan mengalirkan air ke permukaan tanah atau lahan. Tekniknya adalah dengan mengambil air dari sumbernya, biasanya sungai, menggunakan bangunan berupa bendungan atau pengambilan bebas. Air kemudian disalurkan ke lahan pertanian menggunakan pipa atau selang dengan memanfaatkan daya gravitasi, sehingga tanah yang lebih tinggi akan lebih dahulu mendapatkan asupan air. Kalau untuk tanaman padi, metode ini adalah cara yang paling baik, karena tanaman padi suka digenangi. Biasanya, air masuk dari saluran irigasi, kemudian masuk ke lubang atau pipa yang ada di pematang sawah. Selain untuk tanaman padi, metode irigasi ini juga cocok untuk tanaman pangan lainnya, yaitu jagung. Untuk tanaman buah adalah tanaman jeruk yang biasanya menggunakan metode ini. Irigasi kedua ada irigasi pancaran atau curah, adalah irigasi yang mengalirkan air melalui pipa bertekanan, kemudian dipancarkan ke udara dengan alat pemancar atau sprinkler, sehingga air jatuh ke tanaman atau ke lahan sebagai tetesan air mirip dengan air hujan alami. Penerapan metode irigasi ini pun banyak manfaatnya, tidak hanya untuk menyalurkan air ke lahan, tapi bisa juga disertai pemberian pupuk. Selain itu, irigasi ini terbukti efektif untuk pengendalian hama kutu kebul pada tanaman horti. Penggunaan ini pun biasanya digunakan oleh petani kentang, tebu, jagung, bawang merah ataupun wortel, dan para pekebun penangkar bunga yang lain. Ketiga, ada irigasi tetes, yaitu irigasi dengan cara meneteskan air irigasi melewati pipa atau selang berlubang yang menetes pada zona akar tanaman. Teknik ini demikian dimaksudkan agar air langsung menuju ke akar sehingga tidak perlu membasahi lahan dan mencegah terbuangnya air karena penguapan berlebihan. Melihat cara kerjanya tersebut, irigasi tetes dianggap cukup efisien karena dapat menghemat biaya tenaga kerja irigasi dan pemupukan, karena pemberian pupuk juga bisa dilakukan bersamaan dengan pemberian air. Selain itu, teknologi irigasi tetes juga menghemat air, karena pemakaian air hanya membasahi media di mana akar tumbuh, tidak membasahi seluruh area lahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan air sungai untuk hidroponik. Basicnya cara baru menanam di perkotaan. Hidroponik itu apa sih? Hidroponik itu merupakan salah satu metode dalam budidaya pertanian dengan menghangatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan karang sebagai tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas. Ada kelebihan hidroponik. Yang pertama itu hidroponik itu cukup mudah dan praktis. Yang kedua itu hemat lahan, karena bisa disusun secara bertingkat hidroponiknya. Yang ketiga bebas hama, dan yang keempat hasil panen banyak. Namun dibalik semua itu ada kekurangan jelas. Yang pertama itu modalnya cukup besar karena membutuhkan alat mahal seperti pompa, filter air, dan sebagainya. Yang kedua, perlengkapan sukar didapat karena
Hidroponik memang sudah banyak didengar, namun toko pertanian tidak semua toko pertanian menjual alat hidroponik. Yang ketiga itu membutuhkan ketelitian ekstra. Yang keempat, membutuhkan keterampilan khusus. Jenis-jenis instalasi hidroponik. Yang pertama itu ada sistem DFT atau Deep Flow System, seperti yang di kanan gambar itu adalah DFT, Deep Flow System. Yang kedua itu ada sistem NFT, Nutrient Film Technique. Yang ketiga itu ada sistem drip atau irigasi tetes. Yang keempat itu ada sistem FHS, Floating Hydroponic System. Karena tadi di awal kita menjelaskan tentang pemanfaatan air sungai, maka saya akan menjelaskan air sungai secara general pula. Jadi sungai itu apa sih? Sungai itu adalah aliran air di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus dari hulu menuju hilir. Sungai merupakan salah satu wadah tempat berkumpulnya air dari suatu kawasan. Sungai merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Air dalam sungai umumnya terkumpul dari presipitasi seperti hujan, embun, mata air, limpasan bawah tanah, dan di beberapa negara tersebut juga berasal dari lelehan es atau salju. Apabila aktivitas manusia yang berada di sekitar aliran sungai tidak diimbangi dengan kesadaran melestarikan lingkungan sungai, maka dapat dijamin kualitas air sungai akan buruk. Tetapi jika kebalikannya, aktivitas manusia diimbangi oleh kesadaran menjaga lingkungan sungai, maka kualitas air sungai akan relatif lebih baik. Namun tidak menutup kemungkinan adanya polusi air sungai tersebut. Nah, kenapa ada pemanfaatan lahan kosong ini? Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi karena hidroponik itu sistemnya dapat ditaruh di lahan yang sempit, maka pemanfaatan lahan kosong dapat digunakan juga sebagai tempat hidroponik. Yaitu solusi kurangnya lahan pertanian di perkotaan itu ya yang pertama memanfaatkan lahan kosong. Jadi lahan kosong di daerah perkotaan dapat dimanfaatkan untuk pertanian hidroponik, terlebih di daerah perumahan yang padat. Pertanian hidroponik di daerah perumahan dapat meningkatkan aktivitas warga. Selain itu, adanya pertanian hidroponik dapat digunakan warga untuk menanam tanaman sayur-sayuran yang dibutuhkan dan dapat menjadi tempat stok sayuran sehingga ketika warga sedang membutuhkan dapat mengambil stok itu. Nah, ini sedikit model hidroponik yang bisa digunakan. Jadi ada sungai, kemudian dipompa air sungainya, kemudian masuk ke filter karena kita tahu air sungai itu mungkin terlalu bersih maupun terdapat di banyak polutan di aliran sungai tersebut. Kemudian masuk ke bak penampungan yang bisa digunakan sebagai hidroponik atau menjadi cadangan air jika nanti musim kekeringan sedang berlangsung. Pengelolaan sumber daya air oleh warga dan pemerintah setempat dapat seperti membuat penampungan air untuk mencegah kekeringan di musim kemarau, melakukan reboisasi di sekitar kawasan, melakukan pertanian konservatif, yaitu seperti menggunakan pupuk organik dan sebagainya, menjadi ramah lingkungan, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang menguntungkan untuk mengelola sumber daya air di desa Cimenyan dan di desa lainnya yang membutuhkan. Ya, nama saya Ferry Prasetyo. Saya sebagai petani pangan bulan pot dengan tanaman durian khususnya. Untuk penyiraman kita pakai pipanisasi supaya dia bisa diatur kelembaban tanahnya. Kalau dia pakai sistem siram langsung kurang efisien, jadi kita menggunakan pipanisasi supaya bisa diatur untuk
kelembaban tanahnya. Kalau air sih begitu penting, kalau untuk tanaman sebenarnya begitu penting, sangat penting, karena dia untuk pertumbuhan akar dan daun. Jadi kita bisa atur dari kelembaban tanah itu. Jadi nggak boleh terlalu kering, tidak boleh juga terlalu basah. Jadi tidak menentukan penyakit akar. Itu sebenarnya. Kita untuk saat ini masih menanam durian untuk di tanah. Kalau untuk di tambulan potnya kita jeruk. Jeruk ya bang. Ya, jeruk. Untuk jenis nikopan ya. Ya. Saya lebih bagus ya, lebih bagus pipanisasi karena kita bisa atur untuk titik airnya tidak langsung dia. Tidak langsung. Jadi kalau kita misalkan ada cuaca ekstrim atau panas, jadi kita tidak langsung. Jadi dia sistem bisa pakai sistem tetes. Disitulah manfaat pipanisasi itu melembabkan. Sebenarnya dia lebih bagus lembab ya daripada banjir gitu. Sangat bagus sih sebenarnya, sangat bagus. Iya, sangat bagus. Dia sangat efektif sebenarnya kalau untuk apa? Soalnya kita di tempat kita kan cuaca istilahnya kan kita tropis ya, cuaca agak ekstrim kadang-kadang. Ya kalau pas musim hujan bisa saja kita tidak menyiram. Tapi kalau pas musim kemarau kita memang harus betul-betul stok air itu memang harus standby gitu. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan, juga wawancara yang sudah dilakukan, banyak sekali ya kita ketahui guna dari air ini untuk tanaman. Terlebih banyak sekali sistem yang dapat diterapkan. Tinggal disesuaikan saja dengan jenis tanaman dan lingkungannya. Semoga informasi dalam video ini dapat berguna untuk kita semua dalam memanfaatkan sumber daya air di sekitar kita. Terlebih untuk lebih bijak dalam memanfaatkan air untuk budidaya tanaman di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain waktu.